V-belt, roller, sama kuku CVT. Selamat sore guys, bagaimana kabar kalian semua? Bertemu lagi bersama saya di channel Botak Moto Vlog guys. Jadi di sore hari yang cerah ini kita kembali ngevlog ya guys. Dan untuk video kali ini gue akan kembali bahas lagi tentang Vario 160. Jadi apa nih? Jadi ceritanya guys, hari ini gue baru servis nih motor ya. Dan agak mengejutkan, ternyata selama ini getar-getar yang di bodi belakang yang gue pikir itu adalah masalah shocknya, ternyata bukan guys. Ternyata itu adalah masalah kuku roller ya. Kuku rollernya dia udah nggak padat, jadi kayak dia udah mulai kendor kan. Nih gue kasih lihat kalian videonya pas gue lagi servis ini motor. Nah ini dia nih guys. V-belt rusak. Rantai ya. Sama ini. Ini rollernya lah ya. Nanti bersihkan aja ya. Ini masih bisa nih. Tapi saya tuang main itu. Oh, oke. Ini kan kotor aja ya. Nanti kita bersihkan aja. Berarti yang mau diganti ini sama Video cek aja udah. Apa? 375. Ini kukunya udah rusak ini. Kuku CVT. Kuku lural. Kuku lural. Oke. Mananya yang rusak bang? Ini seharusnya padat ini. Jadi dia nggak main itu lewat. Nggak bisa hanya ganti karetnya aja ya? Iya, karetnya aja. Ini namanya tutup roller ya, cover tutup roller gak sih? Dan ini adalah kuku rollernya. Jadi kuku rollernya itu guys, pas di sini dia udah mulai kayak kendor gitu. Karetnya itu loh guys, ketika disambungin ke piringnya itu kan, kayak kalau gua goyang-goyang gitu, dia agak goyang guys. Nah jadi itu masalahnya. Lampu merah, kita dari kiri aja lah ya, karena jarang banget kalau misalkan lurus terus mah sekali-sekali kita lewat pasar. Jadi ya begitu ya guys, karena kuku rollernya itu sudah mulai kendor. Akibatnya ketika kalau misalkan gua gas dikit, itu udah langsung getar bagian bodi belakangnya atau bagian shock breakernya gitu. Yang tadinya gue pikir itu adalah masalah shock, ternyata bukan guys ya. Wah ini, dan lagi-lagi hari ini gue lumayan nih ngeluarin duit untuk nyerpis ya. Dan untuk, wih lucu banget anjingnya. Dan untuk kuku roller yaitu gue ganti satu set sama beltnya. Jadi mengejutkan sekali guys. Kalian bisa lihat ya, setelah 17.000 km, akhirnya V-belt gua satu Vario 160 itu udah mulai robek guys. Kalian bisa lihat nih. Nah kayak gitu guys. Jadi dia udah mulai robek ya kalian bisa lihat nih. Dan ya emang sih ya, gue juga sering bawa nih motor untuk jalan jauh. Ini gue sengaja lihat jalan yang agak berlubang, dan as you can see ini udah lumayan mendingan lah ya. Udah nggak apalagi namanya, nggak geruduk-geruduk gitu ya, nggak geter-geter lagi. Biasa kan kalau lagi RPM rendah begini kita gas dikit peret gitu loh, kayak ada gerak-geraknya gitu guys, kurang lebih seperti itu. Jadi sangat tidak nyaman sekali. Jadi udah terpecahkan dan terjawab sudah ya guys masalah saya selama ini. Dan plus ya guys, tadi juga gue bilang ke mekaniknya bahwasanya stang depannya itu loh mas, kayak ngambang gitu kan. Nah sama si mas mekaniknya itu dikencengin gitu, nggak ada diganti apa-apa. Jadi tadi pas servis yang diganti itu cuman ini guys, roller, terus kuku roller dan V-beltnya guys. Ya gue juga sekalian ganti oli lah ya, oli sama oli aja sih ya. Oli sama biaya servis tadi ya guys. Jadi ya begitu ya guys. Untuk V-belt gue sempat ragu kan, gue tanya harganya berapa, dia bilang wah gila nih mobilnya nih, tandain. Jadi untuk V-belt itu seharga 375.000. Nanti gue spill berapa biayanya untuk ganti V-belt dan kuku roller dan
rollernya. Jadi itu satu set ya guys ya, kita nggak bisa cuma beli kuku rollernya. Jadi kalau mau ganti belt nanti kita dapat kuku roller dan rollernya gitu ya. Walaupun di kasus gua ini rollernya itu masih bagus, tapi ya udah gua ganti aja gitu. Dan gua nggak tahu ya ini spare part asli atau bukan ya guys, tapi yang jelas dia ngapain ya guys. Tapi yang jelas setelah dilakukan pergantian spare part itu motor saya ini sudah terasa seperti baru gitu, sudah tidak getar-getar lagi. Walaupun kadang kalau misalkan nabrak polisi tidur itu agak sedikit getar di bagian depan, tapi ya nggak separah yang sebelumnya lah ya. Buat teman-teman yang komen, ada yang jaket gue kebalik gak sih, ada yang nanya, bang kalau gue nabrak jalanan yang nggak rata gitu itu kayak melayang gitu ya. Ya mungkin kalian bisa coba ganti kuku roller atau misalkan kecengin komstirnya gitu. Karena menurut pengetahuan si mekaniknya ya guys ya, ternyata kuku rollernya itu kalau kendor itu sangat berpengaruh sekali guys. Jadi bisa buat nih motor jadi nggak seimbang gitu loh. Dan yang lebih mengejutkan lagi ya cuy ya, ternyata pas dibuka, cuman gua nggak sampai ngerekam semua proses servisnya tadi kan, karena kan nggak enak juga orang lagi kerja kita videoin. Cuman gila sih gitu, pas dibuka itu apa namanya guys, CVT-nya ya pas dibuka itu kotor banget gitu. Jadi gua sempat ditanyain, mas ini nggak pernah servis CVT ya? Oh kurang tahu mas gitu. Dan sejujurnya gua juga selama ini ya paling kalau CVT gue cuman bilang agak kendor gitu ya. Harusnya pada saat dibuka kan orang dari mekaniknya itu kan ada juga kan harusnya untuk membersihkannya. Tapi ya begitulah ya guys kira-kira. Jadi untuk total biaya yang gue keluarkan itu adalah sekitar 500 berapa tadi ya, 595 ya guys ya, hampir 600.000 guys. Wah anjir berisik banget ini angkotnya cuy. Lampu merah cuy. Sabar bang, gak sabaran amat. Tuh lampu merah dia terobos. Aneh cuy. Emang kalau di sini tuh jadi naik tensi guys ya, jadi harus sabar di sini cuy. Gila. Ini kalau di sore hari orang-orang pada pulang kerja jadi agak rame nih ya. Nge-vlog juga sebenarnya gue agak males sih. Tadi mau ngelewatin rute yang biasa gue lewatin, cuman takut hujan ya, jadi ya sekali-sekali kita main ke kota lah ya cuy. Jadi ya begitu ya guys, setelah pergantian dari beberapa part motornya ya lebih mendingan sih, lebih enak gitu ya. Biasanya kan geter-geter gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang kira-kira kalau gerduk ya, kalau misalkan apa namanya guys, kalau lagi RPM rendah terus geter kayak gempa gitu ya, mungkin coba deh cek di kuku rollernya, siapa tahu udah kendor gitu kan. Walaupun partnya kecil banget ya, gue nggak cek harganya di internet berapaan tuh. Harusnya kalau misalkan ganti kuku rollernya aja bisa gitu kan. Dan gue beruntung banget sih ya, ternyata setelah gue cek itu V-belt gue juga udah mulai robek gitu. Bayangin aja pas gue lagi touring gitu ya, tiba-tiba robek di tengah jalan kan nggak lucu cuy. Ya beginilah suasana di kota ini ya kalau di sore hari. Gila. Jadi membahas Vario 160 ini tidak ada habis-habisnya guys, ada aja masalahnya gitu. Dan kembali lagi guys kita ke pokok pembahasan kita. Gua sempat juga bilang ke masnya, nanya gitu-gitu kan ke mekanik dari mekanik Honda resmi nih. Ini gua tadi ceritanya servisnya ke Apollo Motor yang ada di Pematang Siantar, tuh resmi ya guys ya. Dan gue sempat nanya kan, mas kira-kira rangka dari ESAP ini rawan gak sih, rawan karat gak sih gitu. Masnya ini pengakuan dari
masnya atau mekaniknya sendiri aja mengatakan iya gitu, asap itu emang rawan karat. Wah ini jadi gimana cara mengatasinya guys ya? Kan kita nggak mungkin ya, kalau kayak kita orang awam kan nggak mungkin kita terus kayak buka-buka cover terus sempet-sempet pakai kit ya. Cuman di shanter guys, angkot itu ya, angkot dimodif ya. Gila banget. Ini spion gua udah dikencengin juga nih sama si abang-bang mekaniknya. Aduh, gua malas banget kalau lewat sini cuy. Nah, ini kalau lagi RPM rendah seperti ini ya cuy, itu dia sudah tidak getar. Dan ya nggak tahu ya kalau besok, tapi sejauh ini sih udah lebih baik lah. Jadi bagaimana menurut kalian guys? Apakah terlalu mahal kah, kemahalan kah gitu 375.000, 375 untuk sebuah V-belt? Walaupun di aftermarket mungkin ada yang lebih murah lagi ya seharusnya, bahkan yang di bawah 150 ribuan juga ada gitu. Tapi karena ini menyangkut apa? Karena kan belt itu kan penggerak ya, dia ibarat katanya itu kayak rantai ya guys. Jadi karena itu termasuk, menurut gua itu termasuk part yang lumayan sensitif, jadi gua nggak mau pilih yang KW gitu. Gua sengaja ngambil yang original guys. Ya mudah-mudahan aja lah awet ya guys. Nanti gua akan spill part-part apa saja yang sudah gua ganti guys. Belt, roller, sama kuku CVT. Sekalian ganti oli guys. Jadi kayaknya emang setiap tahun atau ya beberapa tahun sekali emang kita harus ngecek itu part. Gila ya, di sini hujan terus guys. Parah di sini mah. Ini aja udah hujan lagi guys. Padahal tadi pas gua sebelum ngevlog gua ngecek dulu kan, oh udah nggak hujan. Rupanya hujan juga. Males banget kalau hujan, beresiko banget karena kamera kita ini tidak waterproof ya guys ya. Sayang banget, coba aja kalau GoPro buat media mode yang waterproof, wah lumayan deras cuy. Jadi sudah terjawab semua teka-teki selama ini yang kita pertanyakan ya guys. Masalah gerak-gerak, gerduk-gerak-gerduk dan gel-gel ya. Tapi setangnya kayaknya ini terlalu kencang ya guys, diketatin dan agak. Nah ini udah nggak bersuara lagi. Biasa kalau nabrak polisi tidur pasti dia kayak ada bunyi geduk gitu. Jadi buat kalian user-user Vario 160, kalau motor kalian itu kasar ketika digas di RPM bawah ya cuy, mungkin kasusnya seperti saya juga ya. Mungkin kuku rollernya kendor atau gimana ya. Ya kalian lebih paham lah ya, yang anak-anak motor. Kalau gua sejujurnya tidak terlalu paham dengan komponen-komponen mesin, apalagi kalau bongkar-bongkar begini gua kurang ngerti lah gitu. Apakah mic-nya ini kerekam guys? Kalau tidak terekam sih terlalu ini ya. Jadi ya seperti itu ya guys ya, karena cuacanya sudah hujan juga. Dan ini bentar lagi juga sudah mau maghrib, dan saya juga ini jalanlah ke rumah ya. Jadi buat teman-teman semua tetap jaga kesehatan, dan kalau ada pertanyaan teman-teman boleh komen, mungkin gue bisa bantu jawab. Sumpah gue malas banget ngevlog di sore hari begini ya, macet. Kan orang-orang di sini tuh pada barbar cuy. Oke, kita tutup lagi kaca visornya guys. Kayaknya itu aja sih ya guys ya. Tadi diganti
V-belt set, roller sama kuku roller, dan komsternya dikencengin. Kayaknya itu doang sih ya, nggak ada lagi. Dan keluhan-keluhan gua sih ya yang udah diperbaikin sama si mekaniknya ya. Ini udah mulai hujan, gue mau balik rumah dulu. Mau mandi ya cuy ya. Kita tes lagi terakhirnya nih. Ini contohnya lagi posisi diam kayak gini, kita coba gas dikit. Nah udah mulai. Biasa kan dia kayak ada gerduk gitu ya. Kalau ini udah enggak sih. Nah guys, cakep. Sampai di situ sajalah video gue ya. Belum bisa buat video yang banyak karena waktunya juga terbatas. Stay safe everybody. See you on the next video guys. Bye.